Bacaan dari Nubuat Amos bab 7 ayat 12-15. Sekali peristiwa berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, nyenyahlah ke tanah Yahuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertamu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian,
sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan segala sesuatu baik, yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak yang kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 7-13. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid, dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengulis banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.